Alhamdulillahi amara Ibrahim bitaqarrubi wal muqarabah walladzi amarahu fil manami bitadhkhiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulul ladzi ja'al amara bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar da'bahu wa nahjah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil karamati was sa'adah. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita mengingat takwa kepada Allah Ta'ala dengan takwa yang sebenarnya, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan khutbah kali ini saya bacakan teks khutbah dengan judul Ikhlas Berkorban untuk Sesama. Hadirin yang berbahagia, ibadah kurban selalu mengingatkan umat Islam akan salah satu peristiwa bersejarah yang dialami oleh Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam. Suatu peristiwa yang menjadi akar sejarah disyariatkannya ibadah kurban. Di sini Allah menguji keislaman Ibrahim dengan perintah penyembelihan anak yang sangat disayanginya dan sudah lama dia nantikan kehadirannya. Perintah ini diterima Ibrahim lewat mimpi. Pertama, Ibrahim ragu akan kebenaran perintah ini. Hari di mana beliau masih berada dalam keraguan ini kemudian dikenal dengan istilah Yaumul Tarwiyah. Namun setelah mimpi itu mendatanginya lagi, maka beliau yakin bahwa ini betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari di mana ia betul-betul yakin akan kebenaran perintah Allah dalam mimpi itu, kemudian dikenal dengan Yaumul Arafah. Setelah ia yakin bahwa apa yang ia terima itu adalah perintah Allah, dan ia yakin bahwa perintah ini harus dilaksanakan, maka ia kemudian berjihad untuk membangun keberanian agar dapat melaksanakan perintah Allah tersebut. Ketika keduanya sudah dalam posisi siap untuk melaksanakan perintah Allah, tiba-tiba Allah memanggilnya dan mengabarkan bahwa ia telah melaksanakan perintah yang diterima lewat mimpi tersebut. Kemudian Allah menggantinya dengan seekor kambing. Allah berfirman, "Wa fadainahu bidzikhin 'adzim." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Keteladanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam amatlah luhur dalam keikhlasannya untuk berkorban dan sungguh sangat mengagumkan bagi semua orang. Sikap pasrah untuk berkorban demi untuk menunjukkan ketaatan beliau kepada Allah, Tuhan yang amat dicintainya. Kerelaan yang tinggi untuk berkorban demi kepentingan agama Allah dan sekaligus bukti ketaatan kepadanya adalah suatu yang patut diteladani dalam kehidupan manusia sepanjang zaman. Lebih-lebih di saat sekarang ini, saudara-saudara kita yang banyak ditimpa berbagai macam musibah di mana-mana. Kita dituntut untuk mempunyai kepekaan terhadap penderitaan mereka dan saudara-saudara kita yang lain yang ditimpa musibah. Untuk itu, dengan keteladanan berkorban yang diperankan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam yang kita peringati pada hari Idul Adha, marilah kita berusaha untuk meneladani kepasrahan dan semangat pengorbanan mereka. Melalui hikmah peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, marilah kita masyarakatkan semangat berkorban pada sama. Marilah kita kedepankan kepedulian kita pada sama, karena sikap mementingkan diri sendiri tidak mendapatkan tempat dalam Islam. Nabi Muhammad mengingatkan kita semua lewat sebuah hadis. Laisal mu'minu billadzi yasba'u bajaruhu wa ja'iun ila jambih. Bukanlah orang mukmin orang yang dirinya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Hadis lain Nabi bersabda yang artinya, barang siapa yang tidak mempunyai perhatian pada urusan kaum muslimin, bukanlah termasuk golonganku. Rasulullah merasa penting menyampaikan masalah perhatian pada sama agar kaum muslimin tidak menjadi kaum individualistik.
Bahkan Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar memberikan sesuatu yang terbaik untuk dikorbankan demi kepentingan umum. Allah berfirman dalam Al-Quran, lan tanalul birru hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali belum sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Quran Al-Imran ayat 92. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa membantu sesama memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah memperhatikan kebutuhan saudaranya dengan kelebihan hartanya. Tingkat menengah adalah melepaskan separuh hartanya. Dan tingkat paling tinggi adalah lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya sendiri dengan jalan memberikan apa yang diperlukan saudaranya dari hartanya, sehingga membuat saudaranya berkecukupan dan mulia kedudukannya. Melalui penjelasan Imam Al-Ghazali, semakin jelas bahwa di dalam Islam tidak ada tempat untuk sifat egois, tapi yang ada adalah ajaran untuk peduli pada sesama. Islam sangat menghargai orang-orang yang peduli terhadap penderitaan orang lain. Karena itulah maka Rasulullah menggolongkan orang yang mau memperhatikan kesejahteraan umum dikategorikan sebagai orang yang dalam dirinya telah terhimpun keimanan. Nabi bersabda yang artinya, ada 3 hal, barang siapa yang dapat menghimpunnya, maka sungguhnya ia telah menghimpun iman. Yaitu yang pertama, kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Yang kedua, memberikan kesejahteraan terhadap alam. Yang ketiga adalah memberikan infak walaupun dalam keadaan membutuhkan. Hadis riwayat Bukhari. Sidang Jumat yang berbahagia, ibadah kurban selain merupakan refleksi ibrah kepedulian kita pada sesama, juga merupakan cara Allah mengajarkan kepada kita bahwa setelah Allah memberikan ujian, maka Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik di balik ujian tersebut. Kita tahu bahwa ketika Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Ismail, akhirnya Allah menggantinya dengan seekor kambing. Hal itu dapat diartikan bahwa setelah seorang telah lolos dari ujian Allah, maka Allah akan memberi ganti dengan yang lebih baik. Hal ini juga dipertegas oleh hadis Nabi yang menyatakan bahwa korban nantinya akan mampu menyelamatkan pelakunya dari bencana, baik bencana di dunia maupun di akhirat. Nabi bersabda yang artinya, ketahuilah bahwasanya korban-korban itu termasuk amal-amal yang menyelamatkan, yaitu menyelamatkan pelakunya dari keburukan dunia dan akhirat. Sidang Jumat rahimakumullah, bencana bisa menimpa siapa saja, di mana saja dan dengan cara apa saja. Bencana itu bisa juga menimpa kita. Apabila kita ingin terhindar dari bencana, maka salah satu caranya adalah dengan berkorban sebagai wujud kepedulian kita pada sesama. Semoga kita termasuk golongan orang yang mempunyai kepedulian pada sesama, sehingga kita diakui oleh Rasulullah sebagai golongannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu muta'alli'anil musyarakat lisairil bashar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabil mu'tabar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadiruna usikum bina wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat